Halo viewers, kali ini saya tidak akan membahas masalah anxiety dulu dan faktor fisiologi, tetapi saya akan membahas masalah GERD, MA, lambung, dan dada panas. Tetapi kalian tetap harus stay tune karena video ini akan saya buat step by step bagaimana cara menyembuhkannya dan cara mengatasinya. Oke, untuk yang baru gabung, perkenalkan, nama saya Andromeda. Saya mengidap GERD, lambung, dispepsia sudah 2 tahun lebih, dan saya mau membahas ini karena GERD itu satu paket sama anxiety. Itu ibarat lingkaran setan menurut Mas Erik Wibowo. Jadi ketika GERD kambuh, anxiety juga akan kambuh, dan ketika anxiety kambuh, GERD akan kambuh. Jadi itu seperti lingkaran setan, seperti yang dikatakan Mas Erik Wibowo. Itu yang saya rasakan selama ini. Nah, GERD dan anxiety itu sangat sulit untuk disembuhkan. Nah, di sini dalam proses penyembuhan saya banyak belajar dari video-video YouTube juga. Di situ saya banyak mendapatkan referensi, termasuk di video-video Mas Erik Wibowo. Di situ saya mendapatkan banyak ilmu dan cara-cara menyembuhkannya, dan itu saya jabarkan. Dan kali ini saya akan menjabarkan beberapa pengalaman step by step cara saya menyembuhkan diri saya dari GERD dispepsia. Perlu kalian tahu bahwa sebenarnya menurut Mas Erik itu mah itu tidak ada, karena mah itu berasal dari bahasa Belanda yang artinya lambung. Dan yang sebenarnya masa pencernaan itu cuma dikenal dengan nama dispepsia. Dispepsia itu terbagi dua, ada dispepsia organik dan ada dispepsia fungsional. Nah, di sini kalian harus tahu kalian berada di tempat yang mana, apakah di organik atau di fungsional. Untuk lebih lanjut, kalian harus tahu perbedaannya apa. Di organik itu berarti kalian itu memiliki lambung yang luka, iritasi, dan peradangan. Nah, ketika ada luka berarti kalian harus mengobati. Dan untuk mengobati kalian harus ke dokter, karena dokter tahu obat apa yang bisa dan dapat menyembuhkan luka dari lambung kalian. Nah, GERD juga termasuk dispepsia organik, dan itu adalah yang paling parah. Dan yang paling sering dialami oleh orang-orang itu adalah gastritis, peradangan. Dan dispepsia fungsional itu ini yang belum jelas. Kenapa saya katakan belum jelas? Karena dispepsia fungsional itu kita tidak tahu penyebabnya, karena nggak ada luka di lambung, nggak ada peradangan, nggak ada iritasi sama sekali. Jadi lambung kita itu, pencernaan kita itu baik-baik saja, nggak ada luka, nggak ada apa-apa sama sekali. Tapi asam lambung kita naik dengan drastis, entah karena banyak pikiran, gaya hidup, minum alkohol, begadang, kurang tidur, dan stres. Tapi kalian nggak boleh panik bahwa wah, saya ini sudah parah, saya ini sudah penyakit kronis, penyakit apa. Tenang, kalian harus tetap tenang dan tetap berusaha untuk sembuh. Kalian itu nggak apa-apa. Kita kembali ke organik, atau biasa disebut gastritis. Jadi di gastritis itu adalah peradangan. Jadi di lambung kalian itu ada luka, ada yang luka ringan, ada yang luka sedang, ada yang luka berat. Luka ringan itu ada goresan, luka sedang itu ada luka yang kelihatan, dan yang paling parah itu luka berat yang ada benjolan yang bentuknya seperti sariawan. Nah, coba bayangkan jika kalian sariawan, dengan luka sariawan seperti itu, kalian makan yang pedas-pedas, atau kalian teteskan luka sariawan itu dengan jeruk nipis, coba bayangkan bagaimana perihnya. Nah, begitu kondisi lambung kita di dalam apabila sudah mengalami luka yang sangat berat, benjol seperti sariawan itu. Ada luka tapi lambung kita itu terus menyemprotkan asam lambung yang sangat tinggi. Jadi makanya lambung kita itu mengalami proses penyembuhan yang sangat lama. Nah, karena itu dalam hal ini makanya itu kita perlu memilih-milih dalam mengkonsumsi makanan, dan harus menghindari makanan yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan luka yang ada di lambung.
Untuk lebih jelasnya kalian bisa menonton video saya yang sebelumnya, makanan yang cocok dan makanan dari yang pantangan untuk GERD ini. Mungkin kalian pernah mendengar orang-orang mengatakan bahwa, "Bang, minum jeruk nipis itu nggak apa-apa, nggak ada pengaruh sama sekali." Jangan salah dulu. Maka dari itu kalian harus tahu kalian itu berada di posisi mana. Kalau kalian berada di posisi dispepsia fungsional, minum jeruk nipis itu memang nggak apa-apa karena nggak ada luka di lambung. Tetapi jika kalian mengalami organik, minum jeruk nipis itu tentunya akan berpengaruh kepada lambung kalian karena ada luka yang ada di lambung kita itu. Jadi sebaiknya kalian harus tahu posisi kalian itu ada di mana dulu, di organik atau di dispepsia fungsional. Itu tahap pertama yang harus kalian ketahui dulu. Ketika kita mengalami asam lambung yang tinggi, tentunya kita akan mengalami mual, sakit di bawah hati, dan tenggorokan yang mengganjal. Sampai apabila asam lambung kita sudah sampai atas sini, kita akan merasakan panas di dada, bahkan jantung kita terasa berdenyut kencang, berdebar kencang, dan akan menimbulkan rasa sakit di sini. Jadi jantung kita itu seperti ditusuk ya, sini, sekitar sini. Nah, jadi coba bayangkan apabila lambung kita dalam kondisi bekerja keras, posisi lambung kan begini, jantung kita di sini. Coba bayangkan apabila lambung kita bekerja dengan keras seperti ini, tentu akan berpengaruh ke jantung kita juga. Makanya terkadang itu kita merasakan langsung jantung kita itu merasa berdebar kencang. Nah, di situ kita akan merasakan jantung yang berdebar karena kerja lambung yang sangat ekstra, sehingga mempengaruhi kerja jantung kita. Makanya kita sering mengalami dada debar-debar, panas dan nyut-nyut. Tapi kalian harus tenang. Tapi kalau kalian merasa tidak puas, kalian bisa cek ke dokter. Tapi saya rasa hasilnya tetap sama, tidak akan ada apa-apa. Tapi lebih bagus lagi, biar lebih kalian yakin, kalian bisa ke dokter untuk memeriksakan jantung, karena setiap orang itu beda-beda. Bisa jadi ada jantung bawaan atau apa, tapi sepertinya tidak. Kemudian GERD itu contohnya ini contohnya, anggaplah ini lambung, ini kan lambung, terus ini tutupnya itu namanya kalau tidak salah esofagus klep. Jadi apabila klepnya ini sudah longgar atau kebuka, nah itu yang berbahaya. Jadi ketika makanan masuk otomatis ini kebuka dulu, kemudian tertutup otomatis ketika makanan masuk. Jadi ketika makanan masuk itu tentunya lambung kita itu bekerja memproses dan mengolah, mencerna makanan yang masuk tadi itu. Ketika lambung kita mencerna makanan yang masuk, tentunya lambung itu memproduksikan asam lambung. Dan ketika asam lambung terproduksi, coba bayangkan apabila klep ini tidak tertutup lagi. Nah, bayangkan coba kalau penutup ini tidak tertutup lagi pada saat lambung kita itu memproses menghasilkan asam lambung. Tentunya asam lambung yang ada itu akan naik kembali dan akan merusak tenggorokan. Makanya kita sering mengalami radang tenggorokan dan bisa menjalar sampai ke telinga. Saya pernah mengalami sakit telinga, peradangan telinga. Saya mengalami peradangan telinga bengkak dan luar biasa sakitnya, ampun. Sekitar ada 3 minggu saya rasakan itu, dan kemudian sembuh, kemudian kembali lagi saya rasakan itu, sakitnya minta ampun. Nah, jadi lambung tadi itu, makanya ketika kita sudah makan, kita dilarang untuk langsung baring. Kenapa? Apabila posisi lambung seperti ini, bayangkan asam lambung kita sudah sampai hampir penuh, posisi kita miring seperti ini, itu akan kembali ke atas. Makanya kadang kita itu merasakan dada panas dan jantung berdebar-debar karena pengaruh asam lambung yang naik tadi itu. Tetapi ketika lambung kita
menutup seperti ini ketika makanan ada makanan yang masuk dan katupnya menutup, kadang itu cuma anginnya yang keluar, makanya kita sering merasakan yang seperti itu atau tidak, paling tidak maaf kentut. Nah itu makanya kalau klepnya masih bagus, paling kita bersendawa atau maaf kentut. Nah jadi itulah namanya GERD. GERD dimana rusaknya tutup atau katup klep lambung kita, sehingga asam lambung itu bisa naik kembali ke atas. Itu yang namanya GERD, itu yang paling parah, karena klepnya itu sudah berkerut, sudah tidak kuat lagi untuk menutup. Nah itu yang harus kita perbaiki, itu yang harus kita obati. Nah itulah tadi penjelasan saya masalah GERD. Jadi itu proses lambung kita karena rusaknya katup atau klep, atau kita anggap tutup botol dari lambung itu sudah tidak kuat lagi, sehingga asam lambung yang terproduksi bisa naik menjalar sampai ke kerongkongan, akhirnya ada iritasi sampai ke telinga, ada berdebar, sesak napas, makanya bisa bikin hidung tersumbat juga. Itu semua karena GERD, rusaknya katup esofagus, tutup botol dari lambung itu sendiri. Jadi kalian itu harus tenang. Jadi tadi saya sudah jelaskan posisi lambung dan jantung itu seperti apa. Apabila lambung kita itu memproduksi asam lambung dan akhirnya naik ke atas, menyebabkan kerongkongan sakit, telinga, hidung tersumbat, gusi berdarah, dan membuat jantung kita berdebar-debar karena bekerjanya lambung yang sangat keras tadi itu, sehingga mempengaruhi jantung dan sakitnya menusuk-nusuk di sebelah kiri. Nah walaupun kalian pergi ke IKG tes pertama nggak apa-apa, masih nggak yakin ke IKG lagi, kedua masih nggak apa-apa, nah terus yang ketiga lanjut lagi IKG masih nggak apa-apa juga. Nah itu wajar bagi yang orang yang biasa-biasa saja sakit seperti itu pasti kalian anggap biasa. Tapi bagi kalian yang anxiety, yang paniknya, cemasnya berlebih, saya maklum, saya juga pernah merasakan hal yang sama. Sakit di dada, nyeri, berdebar, saya sudah parno, panik dan sebagainya, cemas. Itu semua saya maklumi bagi kalian yang mengalami anxiety.